teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request. Pertanggal 6 Maret 2023 ya, teman-teman, mulai memasuki minggu kedua ya di bulan Maret nih. Oke. Eh seperti biasa ya di Stock Request kali ini kita akan dan juga saham WIRG ya. Nanti kita lihat di antara ketiga tadi mana nih yang menarik untuk kita trading kan. Oke. Tapi sebelum ke pembahasan tiga saham tersebut, aku mau bahas review dulu ya menu sore kita yang sudah perform. Congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan. Ada saham Zata ya. Ada saham Zata tadi naik high-nya 5,55%. Ini cuma belum aku recap di grup aja. Terus kemudian kedua saham MEDS ya. Ini juga naik ya. High-nya 3%. Yang terakhir adalah saham film ya. Filmnya ini naik hingga 5% ya hari ini ya. Tiga-tiganya hijau teman-teman ya. Jadi congrats bagi teman-teman yang ikutan dan sudah dapetin profit dari menu sore kita, dan jangan lupa sedekah ya. Untuk kelanjutan menu sore selanjutnya, bagi teman-teman yang mau join grup kita silahkan, dan ini sifatnya free ya. Masih akan terus kita share supaya teman-teman ya bisalah survive dan juga dapat cuan di saham secara gratis tentunya. Oke. Nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Nah, sebelum ke pembahasan tiga saham tadi, aku mau sedikit review IHSG dulu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama IHSG kita? Closing IHSG hari ini minus 0,1%. Ya, mostly kalau misalkan teman-teman lihat, ini adalah market mover kita hari ini. Oke. Memang secara market movernya, secara heat mapnya ini goto hijau. Cuma memang di sisi lain yang bikin IHSG kita berat adalah saham batubara ya. Saham bumi, Adro, dan juga saham-saham batubara lainnya, dan ditambah oleh saham oil and gas ya, di mana energi kembali koreksi, Medco juga kembali koreksi. Oke. Jadi IHSG kita hari ini cuma ditopang oleh dua sektor, yaitu teknologi dan juga consumer non cyclical ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di dalamannya, kalau teman-teman buka di bagian FTI, oke, itu kurang lebih ada sekitar 300 saham ya yang mengalami penurunan. Jadi wajar aja bahwa itu membuat portofolio kita sangat terimpact. Oke. Nah, kembali ya, sedikit review IHSG. Sebenarnya IHSG kita masih belum bisa ya berada di atas trendline yang sudah dijebol ini. Oke. Dan candlestick closing hari ini membuat market menjadi agak lebih pesimis ya, di mana dia membentuk candlestick shooting star ya. Di mana basically berdasarkan teori, ketika terjadi candlestick ini maka akan melanjutkan penurunannya ya, atau misalkan dari naik maka dia akan reversal untuk turun. Oke. Overall ini adalah area sideways IHSG kita ya. Di sekitar area 6.770 sampai 6.800 teman-teman. Ya, area tersebut tentunya harus dijaga oleh IHSG kita, karena kalau misalkan nggak dijaga dan dia di breakdown, maka kurang lebih ini adalah pattern yang terbentuk ya, di mana di sini membentuk cup and handle kecil. Oke. Ya. Jadi ini adalah cup and handle yang kecil. Kalau misalnya kita ukur targetnya, maka kurang lebih bisa turun, kurang lebih bisa sampai ke 6.600-an teman-teman ya. Dan tentunya penurunan tersebut menjadi hal yang kurang bagus ya bagi market kita ya. Jadi ini adalah potensi untuk IHSG kita ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalkan area ini sudah dijebol, otomatis IHSG ya agak suram gerakannya untuk minggu ke depan gitu. Oke. Oke, langsung aja kita bahas ya terkait 3 saham tadi. Aku nggak akan ngomong panjang lebar ya terkait IHSG, view-ku adalah seperti itu. Ya teman-teman mau ngambil sisi positifnya silahkan ya, bukan tebak fair, tapi di sini aku menjelaskan berdasarkan apa yang aku lihat ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan IHSG seperti ini ya, tipsnya adalah ya teman-teman atur money management dengan baik. Terus kemudian stock picking-nya ya tentunya harus lebih baik. Strategi yang digunakan juga harus lebih baik, gitu. Jadi bukan asal misalkan teman-teman ada ikut grup saham lain gitu kan, ya teman-teman main asal langsung entry ya tanpa money management yang baik gitu kan. Ya itu salah juga. Dan di komunitas eksklusifku juga selalu bilang bahwa ya kita reminder di sini. Kita selalu me-remind teman-teman untuk menggunakan money management dengan baik ya, dan bahkan kita mention porsinya berapa ya. Beli di area sini berapa, dan jual di area berapa gitu. Jadi penting ya teman-teman ya. Karena yang membuat teman-teman survive di pasar saham itu bukan cuannya sebenarnya ya, tapi kemampuan teman-teman dalam mengelola risiko
ya. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa mengelola risiko dengan baik, ya tentunya nanti cuan pasti akan nyusul kok. Ya tinggal nunggu waktunya aja. Oke, itu ya sedikit reminder aja bagi teman-teman ya, buat teman-teman yang memang lagi males dengan bursa saham sekarang ya harus dinikmati ya. Ya meskipun volume transaksi juga sepi ya, tetap aja kok ada yang bisa menghasilkan cuan dari menu sore yang aku berikan gitu ya. Jadi menu sore itu keunggulannya adalah ya bisa digunakan di berbagai situasi market apapun gitu. Kalau misalkan marketnya lagi, uptrend ya otomatis tinggal cari yang breakout ya. Kalau misalkan marketnya lagi, sideways seperti ini, sideways nggak jelas dan bahkan cenderung turun ya kita belinya, saham-saham yang memang lagi di, support gitu untuk mengurangi risiko. Atau kalau misalkan mau breakout kita harus make sure bahwa volumenya ya mendukung ya, ada flow di sana gitu. Oke, kita bahas dulu dari saham SMDR ya. Oke, saham SMDR. Nah, secara tren ini masih kita bilang tren jangka panjangnya sih, masih kelihatan downtrend ya, tapi di sini mulai pelan-pelan mulai ada tanda-tanda dia mau uptrend. Dari mana taunya? Ya karena di sini dia sudah, breakout terus kemudian di sini membentuk higher low. Oke, dan tinggal ditunggu nih apakah dia berhasil membentuk higher high-nya nanti atau enggak gitu. Oke. Nah, overall di sini ada pattern kecil yang aku lihat dari saham SMDR ya. Kurang lebih bisa kita bilang sebagai ya inverted lah ya. Inverted kecil di sini ya, meskipun left-nya ini eee, tidak sempurna gitu, cuma in the end di sini dia, mulai breakout teman-teman. Oke, eee, overall sih cukup bagus ya kalau misalkan besok dia berhasil breakout dari resisten 434 otomatis kelanjutannya dia bisa berpotensi ke area 442 gitu. Jadi mungkin bisa di-trading-kan tapi dengan time frame yang pendek ya, tidak swing panjang ya, tapi lebih ke arah trading pendek aja. Oke, untuk hari ini SMDR flow-nya gimana? Ya untuk hari ini SMDR, cukup bagus ya, di mana di sini ada foreign yang masuk ya, foreign dan institusi, kemudian yang keluar adalah retail. Aku melihat ada YP dan XC di sana, di salah satu top seller juga. Jadi menurutku sih secara flow lumayan oke ya. Nah, kalau misalnya kita coba buat trading plan-nya, di sini kita bisa put sebagai support ya, di sekitar area 410 ya, 414 ya, ini 414 ya. Oke, 410 ya, sorry teman-teman ya. Last support teman-teman bisa put di 410 dan kemudian area TP terdekat mungkin di sekitar sini ya. Di sini ada resisten terdekat di 434, kalau misalkan jebol mungkin bisa ke area sini 440. Oke. Kalau misalnya kita ukur by Fibonacci ya. Nah, kemungkinan besar sih yang paling make sense adalah di Fibonacci 50%, yaitu adalah di area 440 teman-teman. Oke, jadi kita akan coba buat trading plan-nya ya dengan harga sekarang di 426, last support ada di 410, oke, dan kemudian area TP di 440 ya. Berarti kurang lebih risk dan reward-nya masih 1:1 lah. Kalau misalkan teman-teman mau coba untuk trading di sini ya silakan ya. Yang jelas area support dan resistance-nya ini sudah sangat jelas, sudah sangat aku mention. Dan baik lagi ya, kita nggak bisa expect dia untuk, naik terus-terusan, ya langsung kayak breeze gitu, naik kencang, enggak. Karena ya sifatnya ya market-nya juga lagi seperti itu, terus kemudian yang kedua adalah ya belum ada sentimen yang bagus juga ya di emiten terkait. Jadi menurutku sih yang paling possible di 440. Oke, yang kedua di saham MIDI ya, ini juga banyak yang nanya ya, entah kenapa, mungkin karena dia baru stock split ya, MIDI ini juga sempet, aku lihat juga beberapa waktu lalu ya. Sebelum dia stock split karena kan ini ada aksi korporasi ya. Eee, Secara tren yes dia uptrend di mana EMA-nya numpuk dari 20, 50, 200 ya, 20 tertinggi, 50, yang ke tengah dan ketiga ada 200. Oke. Kemudian di sini adalah area support-nya, kalau teman-teman lihat ya, yang cukup kuat menurutku di area 400, tapi akhirnya secara candlestick ini jelek banget ya, jelek banget secara candlestick. Nah,
Kalau untuk broker summary ya, yang aku ikuti beberapa waktu kebelakangan adalah untuk saham MIDI ini GA, GA nih terus melakukan penjualan. Ya broker GA kalau nggak salah siapa ya? BNI Sekuritas Indonesia ya. Kalau teman-teman lihat secara broker summary-nya LG terus, GA ya, GA terus melakukan penjualan. Oke, kita tarik aja dari awal Februari. Nah, sampai sekarang ini GA terus melakukan penjualan ya, dengan, average di 2.700 ya, 2.700. Ini aku nggak tahu stock split-nya dia berapa, kayaknya sih 1:5 ya. Kalau bisa dia 1:5 otomatis ya harga sekarang, coba ya aku cek dulu ya, MIDI. Bentar ya teman-teman. Oh 1:10 ya, 1:10 ya. Berarti kurang lebih harusnya harganya di 4 ribuan nih. Nah, dari awal bulan Februari sampai Maret sih dia terus melakukan penjualannya. Entah ini cut loss atau memang profit karena kita nggak bisa detect dari awal banget ya. Tapi sih kalau yang aku lihat dan bahkan hingga hari ini pun masih terus melakukan aksi take profit. Kalau saranku sih wait and see dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau coba entry, maka area beli terbaik adalah di area 400 menurutku. Karena ini adalah area yang low risk. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah behavior si MIDI ini. Kecenderungannya adalah dia cenderung nurut dengan area MA20 ya di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pembelian, saranku sih dekat-dekat sini nih, dekat-dekat area MA20-nya ya untuk mengurangi risiko ya. Ini nggak akan aku buat trading plan-nya karena kalau aku lihat sih secara chart ini kurang liquid ya, itu yang pertama. Karena sebelumnya juga bid offer-nya tipis-tipis gitu kan. Kemudian setelah stock split baru jadi rame. Coba balik lagi teman-teman jangan expect dia akan langsung seperti Bian karena beda. Satu dari sisi sektoralnya itu sudah berbeda. Kalau Bian kan memang waktu itu sektoralnya masih mendukung ya. Meskipun dia stock split dia harga sahamnya tetap lanjut naik. Terus kemudian yang kedua adalah dia diakumulasi terus Bian. Kalau MIDI enggak, ya MIDI itu dari awal Februari aja udah didistribusi gitu kan, dan bahkan sampai hari ini stock split pun masih distribusi. Jadi hati-hati jangan FOMO ya. Saranku sih jangan FOMO. Oke. Terakhir ada di saham WRG. Ya untuk saham WRG balik lagi trennya masih down trend ya. Cuma sekarang ini mulai ketahan ya, di mana secara daily juga dia sudah membentuk higher low. Secara weekly ya dia juga mulai bagus ya, mulai bagus. Dia sudah mulai membentuk seperti ini ya, mulai membentuk huruf U, tinggal kita lihat nih, dia ada membentuk U lanjutan atau tidak. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat secara indikator MACD dia juga ada yang namanya bullish divergence ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan harga turun kan? Harga turun tapi di sini naik. Oke. Nah, cuma baik lagi bahwa kalau misalnya dia belum berhasil break dari trendline atasnya ini masih agak berat sih, ya agak berat. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau misalkan dia berhasil break dari resisten ini, maka kemungkinan besar ini baru akan menjadi saham yang lebih bagus ya, di mana di sini ada pattern double bottom yang terbentuk ya. Dan ini berarti sudah cukup kita bisa bilang sebagai konfirmasi ini terjadinya uptrend dan ini downtrendnya sudah mulai selesai, kita bisa bilang seperti itu ya. Nah, apakah sekarang merupakan titik yang bagus untuk entry? Jawabannya adalah kita cek dulu trading plan-nya seperti apa ya. Eh Swing low terakhir itu di sini, itu di sekitar area 146 lah ya, 146. Support kuatnya di mana? Support kuat di sini di sekitar area 134. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman entry di harga sekarang, resisten terdekatnya yang mungkin akan tercapai itu adalah di sekitar area sini. Oke, kurang lebih berarti di sekitar 170 lah ya, kita bisa bilang seperti itu ya, 171, 172. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya untuk saham WIRG, harga sekarang ada 158.
support satunya di 146, kemudian 133, area TP di sekitar area 170. Ya, secara risk dan reward ya masih lebih besar risknya, jadi saranku sih lebih ke arah coba untuk tunggu turun dikit lagi deh, tunggu turun dikit lagi. Kalau kita analisa dari tanggal 13 Februari ya, kita coba cek ya secara broker summary ya. 13 Februari. Oke, masih distribusi ya statusnya broker summary-nya ya. Jadi belum akan di-expect bahwa dia akan naik dalam waktu yang singkat teman-teman ya, karena pasti cukup banyak drama lah pergerakan di saham ini lah. Jadi saranku sih karena ini kita tradingnya counter trend ya, pintar-pintar teman-teman lah ya. Tentunya trading dengan risiko yang lebih rendah itu tentunya akan diuntungkan gitu. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini gerakan dalam jangka pendeknya udah mulai nggak bagus sih kalau aku lihat ya. Di mana di sini dia membentuk lower high, lower low di sini ya. Oke, sini terus kemudian di sini naik lagi. Nah, di sini mulai ketahan nih. Takutnya dia jebol 146 ini ya, jangan sampai jebol lah. Oke, itu ya terkait WIRG. Overall trendnya dalam jangka pendek ini mulai danger ya, tapi mid term-nya kalau misalnya kita tarik dari sini ke sini ya secara Fibonacci dia di berapa sih Fibonacci-nya? Coba ya, aku hapus dulu ya. Nah, secara Fibonacci sekarang lagi di Fibonacci kurang lebih 50% ya. Ya, jadi idealnya adalah Fibonacci 61,8 ini jangan sampai jebol lah. Oke. Itu untuk WIRG ya, teman-teman. Jadi overall sih masih 50-50 lah ya, lebih ke spekulatif buy kalau misalkan di harga sekarang. Oke, paling gitu aja teman-teman ya. Terkait stock request kali ini kita sudah membahas 3 saham utama yaitu saham SMDR, MIDI dan WIRG. Semoga dari tanggal 3 saham tadi ada yang bisa memberikan profit ya dengan trading plan yang sudah aku coba buat dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan juga di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian makin pinter dalam trading saham. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye-bye.